Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di video aku kali ini. Pada video kali ini aku akan membuat website e-commerce dengan React.js. So, kita langsung aja pergi ke dalam VS Code. Nah, di sini kita open new window, kita buat project baru. Nah, di sini kita pergi ke terminal, new terminal. Nah, sebenarnya teman-teman mau buat project ini, ingin teman-teman simpan di mana, teman-teman bisa klik CD. Nah, di sini aku mau simpan di data D ya. So, D di dalam Laragon www. Oke, enter. Nah, dia sudah masuk ke dalam folder D Laragon www. So, langsung aja setelah masuk ke dalam folder project, ke dalam folder teman-teman, file teman-teman, folder teman-teman, kita akan membuat untuk folder project ya. Kita bisa jalankan npm create feed underscore latest e-commerce app React template React. Nah, oke, ini perintah untuk kita akan membuat menggunakan feed latest. Ini dia akan mendownload nanti file feednya. Kemudian e-commerce app React ini merupakan nama folder kita ya, ini nama folder kita. Dan template React ini adalah dia memberitahukan kepada feed bahwa kita akan menggunakan template React. Oke, so kita enter aja. Oh ya, sebelumnya teman-teman pastikan sudah menginstal untuk Node.js. Nah, teman-teman bisa cek udah menginstal atau enggak menggunakan Node strip v. Oke, ini ada pertanyaan create file need to install following package. Kita klik yes. Kemudian dia akan menginstal. Kemudian use ruldown fate experimental. Ini kita yes. Nah, install with npm start no. Ini kita pilih no. Oke, ini kita klik now. Kemudian di sini muncul perintah untuk masuk ke dalam file folder yang udah kita buat ya. Ini cd e-commerce like. Kita langsung aja cd gini aja kita copy bisa nggak ya? Nah, ini e-commerce upgrade, kemudian slice, enter. Oke, kita udah masuk ya ke dalam di Laragon ada folder e-commerce upgrade. Kemudian kita jalankan selanjutnya di sini diperintahkan npm install. So, kita ketik npm install, enter. Nah, dia akan menginstal untuk kita tunggu. Oke, sebelum kita ini udah selesai ya. Sebelum kita menjalankan npm run dev, kita akan masuk dulu ke dalam folder kita yang udah kita buat. Oke, nah ini di sini ya teman-teman bisa lihat. Nah, di sini udah terbuat ya. Ada node modules bla bla bla.
Kemudian di sini tinggal kita jalankan. Ini aku pakai git bash aja ya, jadi ini biar lebih berwarna. Nah, di sini teman-teman bisa jalankan npm run dev. Oke. Oke, di sini http localhost. Mungkin teman-teman bisa menjalankan ya untuk Laragon atau SMPP teman-teman. Oke, ini start. Oke. Ini kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Count is nih 4. Coba kalau misalnya kita masuk ke folder kita ya, yang ini, ke dalam nih ada app.jsx, kemudian nah di bagian nih feedback kita kembali ke dalam sini. Nah, dia akan berubah jadi halo semua gitu ya. Kemudian kita kembali lagi sini. Nah, kita akan menghapus ini semua ya. CTRL-A. Kemudian aku bakal ketik ref. Oke, di sini kita akan ketik say yang ini ya. Oke, enter. Nah, dia akan otomatis membuat ini. Nah, gimana supaya dia otomatis? Jangan lupa teman-teman di sini mendownload untuk ekstensi. Namanya itu aku download di sini tuh. Teman-teman. Bentar guys. Nah ini ya, teman-teman bisa download ekstensi ini, extract, redo, crack, redo. Nah dia nanti akan otomatis itu tadi membuat ketika teman-teman klik dia langsung akan membuat seperti ini. Oke, selanjutnya kemudian kita bisa kembali lagi ke sini ya. Nah, kita bisa hapus app CSS karena kita nggak akan pakai ya, jadi kita delete aja. Oke. Nah, terus kita masuk ke dalam indeks CSS ini, kita akan ganti. Jadi ini kita hapus aja. Dan kita ganti dengan bintang margin 0, kemudian padding 0. Nah, setelah itu oke, di sini kita mau nambahin untuk gambarnya dan beberapa data. So, di sini aku udah punya untuk gambarnya ini. Wait, oh my god, wait guys. Jadi gambarnya kita mau copy aja. Di sini CTRL-A, CTRL, copy. Di assets sini berarti ya, kita CTRL V.
paste. Oh, dia nggak bisa nge-paste, so kita gini. Bentar. Ini, aduh. Bentar guys, jadi kita kesini. Habis itu kita buka file explorer kita. Dan kita masukkan file ini ke dalam proyek kita. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Dan kita juga butuh untuk ini kita pergi ke sini. Oke, di sini kan udah kemasukan untuk gambarnya ya. Kemudian kita akan buat juga di sini untuk data .jsx. Nah, nanti data ini akan berisikan hal yang kita butuhkan. Caranya adalah kita pergi ke Oke, jadi kita akan masukkan di sini. Nah, kayak gini ya teman-teman, kita di dalam data ini itu berisi data produk yang akan kita buat. Jadi di data produk ini ya ada ID, image, title, terus ada price-nya ya, sama dia kategori dan deskripsi. So, lanjut. Setelah kita masukkan yang akan kita isi nanti, kita pergi ke di dalam si src ini kita akan buat folder namanya components. Nah, biasanya kalau teman-teman membuat sebuah nama untuk folder diakhirkan dengan S, jadi components. Oke, enter. Nah, di dalam components ini kita akan buat lagi folder untuk menyusun web kita nanti. Jadi di sini tuh ada bagian navbar ya, navbar. Oke, kemudian di sini juga ada bagian hero. Terus ada juga bagian produk list. Oke, kemudian jadi ntar ini seperti nggak ada ya. Wait guys, ini kita perlebar dulu. Aku salah masukin guys. Ntar ini kita delete aja, delete. Oke.
Jadi sudah ke delete. Oke, kita ulang ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman buat folder namanya enggak. Oh my god. Sorry guys. Jadi di sini di dalam src teman-teman bisa membuat folder namanya components. Oke, nah di dalam components ini kita akan buat folder namanya navbar. Oke. Nah, di dalam masih dengan komponen sini kita buat lagi untuk si hero. Terus buat lagi untuk produk list. Terus buat untuk terus buat lagi untuk footer. And last buat untuk kontennya shop. Setiap aku salah benar. Sini buat lagi untuk shop konteks. Oke. Dan enter. Oh, yang terakhir itu ada brands ya, teman-teman. So, kita ketik di sini brand. Kemudian kita buat lagi folder baru namanya enggak di dalam komponen tapi di dalam src. Ini kita buat folder baru namanya page. Nah, di dalam page ini kita akan isi ya untuk folder chart. Terus lagi folder home page. Tuh kan kayak gini lagi buat guys. Oke. So, di dalam sini di dalam page kita buat lagi folder namanya home page. Nah, setelah itu kita buat lagi folder produk detail. Oke teman-teman, karena kita di web ini akan menggunakan icon, so kita pergi ke browser. Di dalam web si npm js ini icons ini kita akan download instalasi menggunakan npm install icon. So, kita kembali lagi folder kita dan kita akan mulai menginstal sini trlv enggak kita harus buat baru lagi
Ya, karena biarkan npm rundev itu berjalan, kita sini npm install rake icons. Nah, di sini kita akan ini kita hapus dulu, guys. Kita akan langsung menginstal untuk rake, route sama dom. Jadi bisa langsung aja kita enter. Setelah itu coba kita sambil menunggu, kita pergi ke sini. Nah, coba kita cari di sini ya. Read icon. Nah, di sini kan ada read icon. Nah, ya, oke. Jadi di terminal. Selanjutnya kita menjalankan untuk si ini npm rake icon. Oke, kita ya. Icons. Jadi pakai S ya. Jadi langsung aja kita enter. npm ini itu singkatan dari npm install ya, teman-teman. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Nah, teman-teman bisa cek di dalam page.json, page.json. Di sini kita udah berhasil menginstal untuk rake icon dan rake route DOM-nya. So, kita buat di dalam components di branch. Kita akan buat file guys, di dalam branch kita akan buat file namanya branch gsx. Jadi dalam branch ini kita akan buat si refs. Nah, ini ya. Terus kita akan buat untuk file CSS-nya. So, kita bisa ketik branch titik CSS. Oke, enter. Nah, ini udah kebuat ya. Untuk branch-nya jadi Oke, langsung aja teman-teman, di dalam app.gsx ini kita bakal import si navbar. Navbar dari si titik dolar components navbar slice navbar. Nah, jadi di dalam ini kita akan kita ganti
Terus kita juga import untuk filternya ya. Ini bisa kita shift alt shift down. Oke. Nah, oke. Belum ke pause. Oke, jadi di sini teman-teman kita juga alt shift down. Sini kita ganti jadi produk ID. Terus elemennya berarti dia ada di dalam itu kita import lagi deh di sini. Di sini kita ganti jadi ini belum kita hapus, jangan. Oke. Next berarti kita ini ya. alt shift down. Bentar guys. Oke, kita bikin ya. Jadi kayak gini. Di sini ada root. Jadi kita di dalam app ini kan kita butuh si navbar. Terus root. Terus ada filter juga kan. Nah, terus di dalam root ini kita panggil si elemen homepage, produk detail, sama cart. Jadi, nah supaya ini semua terpanggil gitu kan. Jadi kita import, di sini ada import footer, import cart, produk detail, homepage, root. Jadi di dalam roots itu ada
si root, makanya dia koma gini kan. Terus navbar dan reg. Oke. Selanjutnya kita bisa ke di sini kita pakai ID karena nanti kita akan panggil di sini ya setiap ID-nya. Setiap si produk ini ada ID-nya gitu kan. Oke, sekarang kita pergi ke main. Nah, si ini strict modenya kita jadikan komentar terlebih dahulu. Nih. Jadi di sini tuh kita import ya untuk crackdown dan ya. Di sini jadi ada string mode, browser root ini pembukanya, terus nanti di sini penutupnya. Nanti di tengah-tengah ini ada app. Nah, oke, lanjut setelah di main, ya kan. Di sini juga ada data GSX yang dimana ini dia untuk membuat datanya isinya gitu kan. Nah ini jangan lupa juga diimport guys, diimport untuk pakaian ke-1, ke-2 gitu. Nah habis itu di bagian indeks ini dia tuh untuk stylingnya. Tadi kita kasih margin, terus ini text decorationnya sama list style. Oke. Nah, appgsx ini dia tuh untuk membuat rootnya ya, jadi untuk menjalankannya di web kita gitu supaya bisa dijalankan. Nah dia akan membuat rootnya, dia juga diimport. Nah terus di sini tuh kan di dalam src, jadi semua tampilannya itu, semua isinya itu kita simpan di src. Nah ini ada aset yang isinya gambar-gambar yang akan kita pakai yang tadi yang udah kita import ya kan. Terus di sini aku buat folder namanya components. Sama ada folder page yang isinya untuk tampilan keseluruhannya. Nah, di sini di components itu kan ada, kita mau pisah-pisahkan kan, brand, card, filter, hero, navbar, product list sama konteks. Jadi setiap kontennya itu loh, produk kontennya. Nah, habis itu di sini di dalam folder brands itu ada CSS dan GXX. Nah, ini aku isi untuk style. Oh, enggak aku isi. Nah, ini untuk brands-nya. Habis itu di sini kita pakai di card-nya. Card GXX-nya ya ini jadi untuk ranjang. Nah, di sini untuk itemnya ya kan kita isi dengan div card item. Sini kita panggil ya dengan produk image. Sini produk title. Nah, terus di sini sih untuk total keranjang, subtotal. Terus bungkus tombolnya untuk lanjut ke checkout. Ini di dalam cart ini aku tambahkan fitur untuk checkout dummy ya. Jadi makanya ditambah ada tombol linknya. Terus ini untuk styling CSS-nya ya, supaya dia nggak hitam putih doang. Jadi kita styling display grid. Ya teman-teman bisa pause lihat. Nah ini untuk image. Oke. Ini aku isi ini untuk cart total button. Nah, seharusnya kita masuk dulu di bagian navbar. Navbar itu di pengaturan pertama. Nah, ini untuk CSS-nya ya. CSS-nya. Terus ini untuk navbar. Ya, import icon keranjang
ini jadi setiap kita isi di return, nih returnnya kan isinya kan ada class name, terus di dalam div itu ada link tombolnya ya, e-commerce, terus nav menu, nih ya bisa tambahkan kategori sini nanti ya, nav login. Nah, setelah kita isi return, jangan lupa kita import. Nah, setelah itu hero ini isinya. Nah, jadi isinya itu ada 11. Nah, ini isinya. Kita coba lihat ya. Kita lihat untuk web kita. Ini hero. Ini untuk CSS-nya. Di situ ini filternya itu untuk tampilan paling bawah yang simpel aja kayak gini. Ya. Terus tadi card-nya udah. Di sini produk list. Jadi ini produk list yang card-cardnya itu yang sebelum kita klik. Nah, ini ya dia tambah add to cart, itu kita panggil ya dengan kurung ini on click. Jadi ketika diklik dia langsung muncul. Nah, setelah itu jangan lupa stylingnya ini kita, nah ini ya. Jadi stylingnya aku ganti jadi seperti ini. Oke. Kemudian shop contact. Jadi dia itu setiap produk. Jadi gini nih. Ini adalah hasil untuk web kita. Nanti di sini ini atas bagian navbar. Ini hero section pertama. Ini kedua. Nah, ini produknya. Nah, jadi tadi itu yang bagian shop context. Jadi konteks. Jadi kalau misalnya kita klik, nah dia akan muncul seperti ini di setiap konteksnya. Nah, habis itu, nah ya, ini kan keranjangnya 0 ya, 0. Nah, kalau misalnya kita add to cart, udah klik, dia akan nambah 1 di sini. Kalau misalnya kita 2 kali, dia akan muncul 3. Tuh, terus bisa juga dari dalam. Nih, misalnya kita tambah. Oke. Kita kembali dan kita lihat keranjangnya jadi 4 kan. Nih, tadi ini kita klik 3 kali. Nah, di sini bisa juga teman-teman kurangin. Misalnya aku mau 2 aja atau 1. Terus ini mau misalnya 4. Oke. Nah, otomatis angkanya akan terupdate. Ya. Ini untuk bagian di cart. Salah tuh di cart. Ya. Karena ada fitur checkout. Nah, ini kan udah kan. Nah, kalau misalnya kita juga bisa hapus. Saya nggak usah beli yang ini. Nah, dia akan menghilang kehapus. Terus ini juga akan berkurang keranjangnya. Nah, ini untuk total semua harganya. Kalau misalnya kita mau lanjut ke checkout, nah ini akan masuk ke dalam dummy. Jadi dummy itu adalah tempat sementara untuk, jadi dia nggak tersimpan ya. Ini namanya halaman checkout dummy. Jadi sementara doang. Gitu. Nah ya, jadi di e-commerce ini kita tuh cuman butuh SRC, node modules SRC ya. Dan kita akan mainkan styling di sini. Tuh, dan kita menjalankannya menggunakan npm run dev. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ya itu aja sih untuk project web e-commerce kita ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.